Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam karunia kepada kita semua, baik itu kesehatan, kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih kumpulkan kita dalam majlis yang mulia ini dalam rangka belajar bersama untuk meningkatkan keilmuan kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan nikmat berupa ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, telah kita selesaikan bab hadis yang ke-5 berkaitan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan di hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bab tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai pembahasan tentang bab cinta kepada Allah, kita lanjutkan bab cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat cinta itu mengandung konsekuensi. Kalau kita sudah cinta, maka siap berkorban. Demi cinta, siap berkorban apa saja. Ketika kita memiliki kecintaan, kecenderungan kepada sesuatu, maka pasti kita akan berusaha untuk meraihnya. Kalau kita sudah senang terhadap sesuatu, maka dia akan berusaha, berupaya untuk menggapainya. Namun, ketika seorang itu mengatakan cinta, tidak ada pengorbanan, cintanya itu cinta palsu. Bagaimana mungkin ia cinta kepada sesuatu sehingga dia tidak mau berusaha, berupaya untuk meraihnya, tidak mau berkorban untuknya? Maka hal yang demikian adalah cinta palsu, cinta yang tidak ada manfaatnya, sebagaimana cinta-cintanya orang fasik. Dia mengaku cinta kepada Allah, namun di balik kecintanya itu ia bergelimang dengan dosa dan maksiat. Nasallahu salamah. Kita lanjutkan bab tentang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rawahul Bukhari fi sahihi. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan terdapat dalam Sahihnya Muslim. Bab berkaitan dengan al-iman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu, tidak dikatakan orang itu beriman,
tidaklah beriman ahadukum salah satu di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintai min walidihi. Siapa di sini Pak yang lebih dicintai? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalian itu mencintai diriku min walihi, lebih daripada kecintaan Anda kepada walidihi, kepada ayahnya, wa waladihi, dan anaknya. Demikian pula seluruh manusia tidak bisa mengalahkan kecintaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendudukkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari segala-galanya. Kenapa demikian? Nah, akan dijelaskan berikut. Kalau Allah taala, ini dalilnya, wajib bagi kita melebihi kecintaan daripada keluarga, kecintaan daripada anak, kecintaan daripada bapak dan seluruh manusia tidak bisa mengalahkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Ini terdapat di surat At-Taubah ayat yang ke-3, ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "in kana," jika, "abaikum," bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta kalian, iktaraftumuha, yang kalian harapkan keuntungannya, wa tijaratun tahsyawna, demikian pula perdagangan yang kalian khawatirkan atas kerugiannya, wa masakin, dan rumah-rumah yang kalian sukai, kalian senangi, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, demikian pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amri, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tunggulah datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidaklah memberikan petunjuk terhadap kaum orang-orang yang fasik. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelaskan dalam tafsirnya Al-Muyassar dalam ayat tersebut, "Qul ya ayyuhar rasul," katakanlah wahai Rasul, lil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman, in fadaltukum aba'a, tatkala engkau lebih mengutamakan bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, kemudian istri-istri kalian, wal qurubati, dan kerabat-kerabat dekat kalian, wal amwal, harta-harta kalian yang kalian telah kumpulkan, dan perdagangan yang kalian takut kalau tidak laku, dan demikian pula wal buyuti, yang rumah-rumah yang kalian huni, yang kalian senang dengannya, allati aqamtum fiha, engkau tinggal di sana. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika semuanya itu lebih kalian utamakan ala hubbillah, daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala, fantadiru,
maka tunggulah iqab Allah, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa nakalahu, demikian pula balasan dari Allah kepada kalian. Wallahu la yuwaffiq, Allah tidaklah memberikan petunjuk orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dari ayat tersebut. Pokoknya jika harta, anak-anak, keluarga, istri itu lebih diutamakan daripada Allah dan Rasulnya, demikian pula jihad di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah iqab Allah, siksaan, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja, dan Allah Subhanahu wa taala la yuwaffiq, tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kharijina, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Dan kita masuk ke pembahasan hadis makna la yu'min. Makna la yu'minu, arti daripada la yu'min, tidak beriman, ai imanan kamilan, iman yang sempurna. Berarti artinya bukan berarti tidak dikatakan orang itu beriman artinya kafir, bukan. Namun beliau menjelaskan iman seorang itu tidak sempurna. Salah satu di antara kalian imannya tidak sempurna sehingga menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kalian cintai dari selainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, i'lam akhil muslimah, maka ketahuilah kaum muslimin, al-mahabbu li hadzal nabi al-karim, cinta kepada nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, annal mahabbatahu tabi'atun li mahabbatillah, bahwasanya kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pembahasan yang sebelumnya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala buahnya adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, kalau kalian cinta kepada Allah apa? Ikutilah aku. Kalau kita cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni yuhibbukumullah. Pasti Allah akan mencintai kalian. Kita cinta kepada Allah, buahnya adalah cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah SAW, maka Allah cinta kepada kita. Cinta, kalimat yang mudah diucapkan, namun konsekuensinya adalah menginginkan kita berkorban. Berkorban apa? Semuanya. Yang tadi disebutkan harta, orang tua, ayah, kemudian keluarga, kerabat, dan lain sebagainya, itu tidak bisa mengalahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Wa min thamariha, demikian pula buah dari cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah SAW. Wa yajibu 'alal muslimi ay yuqaddima mahabbatar rasuli sallallahu alaihi wasallam 'ala nafsi. Maka wajib bagi setiap muslim, hukumnya apa Pak? Wajib bagi setiap muslim wal muslimah, setiap muslim dan muslimah, ayyuqaddima mahabbatar rasul, lebih mendahulukan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ala nafsih, terhadap dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau itu adalah perintah Rasulullah SAW, itu dalil dari Rasulullah SAW, maka apa yang kita lakukan? Sami'na wa ata'na. Jika itu perintah dari Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk mendahulukan daripada
hawa nafsunya, daripada dirinya sendiri. Namun terkadang kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian kaum muslimin itu lebih mengutamakan kepentingan dirinya daripada mendahulukan perintah Allah dan Rasul. Bagaimana yang telah kita bahas yang lalu. Salah satu di antara tanda atau untuk mengetahui kondisi keimanan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana cara mengukur mengetahuinya. Cara mengetahuinya adalah ketika respon kita terhadap perintah Allah. Bagaimana respon kita terhadap perintah Allah? Seandainya kita mendapatkan panggilan Allah, perintah dari Allah dan Rasulnya, segera dilaksanakan, fa insya Allah kondisi keimanan kita, hubungan kita dengan Allah, insya Allah baik-baik saja. Namun tatkala kondisi keimanan kita lemah, kondisi keimanan kita itu terpuruk, maka panggilan Allah, perintah Allah dan Rasulnya ini ia remehkan, ia kesampingkan. Dia lebih memilih apa Pak? Memilih untuk memperturutkan nafsunya, lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Maka hal yang demikian tidak selayaknya bagi seorang muslim yang baik. Maka seorang yang muslim yang baik lebih mendahulukan, wajib mendahulukan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum, itu lebih dia utamakan daripada dirinya, daripada hartanya, daripada orang tuanya, daripada anak-annya, daripada seluruh manusia. Semuanya dia kalahkan demi menjalankan perintah Allah dan Rasul. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, la anta, sungguh engkau lebih aku cintai dari min kulli syai'in, dari segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali diriku. Berarti Umar di sini dia cinta kepada Rasulullah SAW dan dari segala sesuatu kecuali untuk dirinya. Itu pun Rasulullah SAW mengatakan faqalan Nabi, maka Nabi SAW menimpali, la walladhi nafsi biyadihi. Apa kata Rasulullah SAW tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling setia, membela Rasulullah SAW, saya cinta kepada Anda semuanya kecuali diriku. Maka kata Rasulullah SAW, tidak demikian. Walladhi nafsi, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, hatta akuna ahabba ilaika, sehingga engkau mencintaiku lebih daripada cinta terhadap dirimu. Cintamu kepadaku harus lebih daripada min nafsika, daripada dirimu. Umar mengatakan demikian. Demi Allah, sehingga engkau itu mencintaiku lebih daripada dirimu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menjawab, faqala lahu Umar, fa innaka, maka sesungguhnya engkau al-ana, saat ini, wallahi, demi Allah, la anta, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri.
hingga seluruh kecintaan itu diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Al-ana ya Umar. Nah, sekarang wahai Umar, itulah bukti cinta yang benar. Berarti all out Pak ya. Semua kecintaan, seluruh kecintaan itu hanya diberikan kepada siapa Pak? Allah dan Rasul. Mengalahi daripada seluruhnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kepada Allah dan Rasulnya, ya, selain daripada harta kita. Harta kita tidak bisa menjadikan kecintaan, mengalahkan cintanya Rasul. Keluarga kita tidak bisa. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan begitu agungnya, begitu mulianya kedudukan Allah dan Rasulnya. Kedudukan Rasulullah SAW sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus untuk umatnya. Lalu bagaimana kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wa ta'ti mahabbata syakhsa li akhari. Lalu bagaimana ketika datang kecintaan kepada seseorang dalam perkara yang lain? Seorang cinta dalam perkara yang lain. Imma li sifatin hamidin. Dia cinta kepada seseorang bisa jadi karena sifat-sifatnya yang terpuji. Yatahalla biha, yang ia menghiasi dengan akhlak terpuji tersebut. Ada datang ya, dengan sifat yang mulia, sifat yang terpuji. Aulima yusdiyahi ilaihi min khairin, atau bisa jadi karena perbuatan-perbuatannya yang baik yang ia lakukan. Yang pertama karena sifat-sifatnya yang mulia, yang terpuji. Suka menolong, sumeh, suka memberi, atau perbuatan-perbuatan yang baik. Bagaimana yang demikian tersebut? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya seorang cinta kepada orang lain disebabkan karena sifat-sifatnya yang terpuji. Misalnya sering berbuat kebaikan untuk dirinya sehingga menjadikan yang namanya orang, kalau sudah jatuh hati itu kira-kira bisa geser nggak? Kira-kira bisa geser gara-gara super Indomie, ini bukan iklan Pak ya. Kalau sekarang yang paling banyak itu mie sedap. Ya betul. Gara-gara mie sedap, Indomie, beras, karena dia sering menolong, sering membantu. Kira-kira kecintaan ini bisa geser nggak Pak? Bisa. Yang tadinya rajin, yang tadinya cinta kepada Allah dan Rasulnya, karena ada perkara yang lain ya, yang sehingga dia gandrung dengan orang tersebut, kecintaannya bisa geser. Karena namanya hati itu lemah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh engkau Rasul la'alla khuluqin 'azim. Sungguh engkau benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Karena kalau kita sudah geser cinta kepada orang lain, bisa jadi kita akan cenderung kepada orang tersebut. Namun Allah ingatkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah sosok suri toladan yang benar-benar memiliki akhlak yang agung, yang tidak bisa terkalahkan dengan siapapun. Tapi yang namanya hati itu lemah,
Sehingga terkadang gara-gara orang yang sering memberi, sering mengasihi. Biasanya kalau sering memberi, sering mengasihi itu ada bahwa ada udang di balik bakwan. Ada sesuatu yang ia inginkan. Hati-hati. Pokoknya standar kecintaan kita bukan karena makhluk, bukan perkara yang lain. Namun standar kecintaan kita adalah standar kecintaan Allah dan Rasul. Kalau tidak, nanti kita akan cenderung kepada orang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, almar'u ala dini khalil. Seorang itu tergantung agama temannya. Betapa banyak yang sudah terjadi gara-gara sifat baiknya, sifat terpujinya, sering membantu, sehingga dia condong kepada orang tersebut, dan nas'allahu salama wal afiyah na'udzubillahi min dzalik, mereka akhirnya ikut dan meninggalkan agama yang dia anut sebelumnya. Gara-gara apa? Gara-gara kecintaan dia yang clear. Standar kita adalah kecintaan Allah dan Rasulnya yang paling tinggi, tidak bisa melebihi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa idza ta'ammalal mar'u, dan apabila kita mau merenungkan, mau memperhatikan an-naf'ul hasil, manfaat yang akan kita dapatkan, manfaat yang didapatkan dari kecintaan kita dari sisi Rasulullah SAW, dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW akhrajahu minadh-dhulumatil kufri. Apabila kita mau merenung manfaat yang akan didapatkan bagi kita dari sisi Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW telah berjuang, telah mengorbankan, mengeluarkan manusia, mengeluarkan kita minadh-dhulumatil kufri, dari kegelapan kekufuran. Begitu dahsyatnya kejahilian, kemusyrikan yang terjadi sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Bayi perempuan diapain Pak? Dikubur hidup. Mereka menyembah berhala. Sedikit gesekan perang antara saudara. Lalu diutusnya Rasulullah SAW mengeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran, ilan nuril iman, kepada cahaya iman yang penuh dengan keadilan, yang hingga saat ini kita bisa merasakan imma bil mubasyarati wa imma bis sababi. Baik itu secara langsung, manfaat yang dia dapatkan secara langsung ketika bersama Rasulullah SAW, ataupun dengan sebab alima annahu sababu baqa'i nafsihi al-baqa'u al-abdi fi na'imis sarmidi. Maka ia mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW ini menjadi sebab keberadaan dirinya, sehingga orang tersebut mendapatkan kenikmatan yang abadi. Atas jasa siapa Pak? Keberadaan Rasulullah SAW. Sehingga seorang itu berada dalam kekekalan, dalam keabadian, kenikmatan yang kekal selama-lamanya. Di mana itu Pak? Di surga, akhirat kelak. Karena petunjuk dari Rasulullah SAW. Dengan diutusnya Rasulullah SAW,
syariat terjaga, dan kita bisa meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita cari yang lainnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang baik yang kaum muslimin barakallahu fikum, wa alima anna naf'ahu bidzalika a'dham, dan orang itu mengetahui, sehingga orang itu mengetahui bahwasanya manfaat yang akan didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan beliau mengeluarkan dari kegelapan kejahilan menuju cahaya iman, itu lebih besar, lebih agung dari segalanya, dari segala sisi penjuru, tidak sebagaimana dugaan manusia. Manfaat-manfaat yang akan didapatkan itu lebih besar dari segala penjuru, dari segala sisi. Dari sisi manapun, ketika kita mengetahui manfaat daripada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih besar daripada. Fastahaqqa lidzalika, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk mendapatkan kedudukan, yaitu kecintaan yang lebih besar daripada selainnya. Ini untuk membantah yang tadi, yang awal, ketika datang seorang yang mencintai karena sifat-sifatnya yang baik, perbuatan yang baik, tidak bisa mengalahkan kebaikan sifat-sifatnya Rasulullah SAW. Maka lebih berhak mana, Pak? Lebih berhak mana kecintaan kita kepada orang yang baik, orang yang sifatnya baik, daripada Rasulullah SAW? Sama-sama baik, tapi lebih besar mana porsinya kita? Tentu kepada Rasulullah SAW. Walakin nasa yatafawatuna fi dzalika bihasab al-ihdari dzalika wal ghaflati anhu. Akan tetapi manusia itu memiliki kecintaan yang bermacam-macam. Kepada siapa, Pak? Kepada Rasulullah SAW. Jadi cintanya kita kepada Rasulullah SAW itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Sesuai dengan apa, Pak? Sesuai dengan perhatian kita, sesuai dengan upaya kita, sesuai dengan usaha kita mempelajari, belajar, menuntut ilmu, bagaimana kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Tatkala kita perhatian terhadap perintah Allah dan Rasulnya, maka kecintaan kita semakin tinggi. Namun kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kecintaan yang tingkatnya itu rendah. Tingkat kecintaan berbagai macam, ada tergantung perhatian kita terhadap kondisi keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Atau yang kedua, perhatian kita yang kedua karena kelalaian kita. Yang pertama karena perhatian, yang kedua tingkatan karena kelalaian. Wala syakka anna hadda sahabat, dan tidak diragukan lagi bahwasanya kecintaan yang paling besar adalah ada pada para sahabat-sahabatnya. Kenapa demikian, Pak? Cintanya sahabat itu cinta yang sempurna, karena mereka mengetahui, mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buah dari mengenal, mengetahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahum biha a'lam, dan mereka lebih tahu kondisi Rasulullah SAW, sehingga kecintaannya mereka itu sempurna. Maka ketika kita ingin menyempurnakan keimanan kita, menyempurnakan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, maka wajib kita belajar.
Wallahu muwaffiq. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Wassallallahu alaihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala berkaitan dengan keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang
yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang yang beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam imanan sahihan, dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan iman yang benar, la yakhlu an wajadani syai'in min tilkal mahabbati rajihati, maka pasti ia akan mendapatkan suatu perasaan kecintaan yang sangat kuat. Kalau imannya itu benar, pasti rasa kecintaannya itu sangat besar. Dan sebaliknya, jika imannya itu palsu, keimanannya itu palsu, maka kecintaannya itu pun juga palsu. Kalau keimanannya itu palsu, sebagaimana orang fasik, dia mengaku cinta, dia menampakkan soleh di depan, namun di belakang ia sering jatuh dalam kemaksiatan dan dosa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ghairu annahum mutafawatuna, dan kecintaan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hanya saja kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itu, yang disebutkan dari atas, itu bertingkat-tingkat. Ada yang kecintaannya tinggi dan ada yang kecintaannya sedang atau rendah. Disebutkan oleh penulis kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faminhum man akhadha min tilka ratibati bihadil awfa. Di antara mereka ada yang tingkat kecintaannya itu sedengan cukup. Ada yang kecintaannya itu sedengan cukup. Dan di antara mereka ada yang kecintaan kepada Rasulullah SAW itu rendah. Kalau yang tinggi jelas. Ada yang tingkat kecintaannya itu rendah. Kaman kana mustaghriqan fi syahwati mahjuban. Kecintaan kepada Rasulullah SAW dalam kondisi rendah tersebut sebagaimana seorang yang berkubang, yang tenggelam di syahwat, dalam syahwat-syahwat. Ketika seorang itu memperturutkan syahwatnya, maka pasti keimanan akan rendah. Mahjuban, sehingga tertutup fi ghaflatih, sehingga tertutup karena kelalaian fi aktsaril awqat, di banyak waktunya. Orang yang tenggelam dalam perkara syahwat, memperturutkan hawa nafsunya, maka tenggelam dalam hawa nafsunya sehingga dia tertutup karena di dalam kelalaian, di dalam keteledoran, dalam waktu yang lama. Kalau sudah ketutup, nasallahu salama wal afiyah, keimanan turun, maka dia akan meremehkan. Kalau sudah tidak, maka dia akan meremehkan perintah kabar dari Rasulullah SAW. Bahkan na'udzubillah min dzalik, ada yang membuat kreasi tersendiri, membuat syariat tersendiri, karena meremehkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin wal muslimat, barakallahu fikum, lakinnal katsira, akan tetapi banyak di antara mereka, idza dzakaran nabiyya, apabila mereka ingat, tatkala mereka ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian banyak di antara mereka apabila ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishtaqa ila ru'yatihi, mereka rindu kepada siapa, Pak?
rindu untuk berjumpa melihat Rasulullah SAW. Ini kalau cintanya benar. Ingat Rasulullah SAW, rasanya rindu ingin berjumpa dengan beliau SAW, ingin melihat Rasulullah SAW. Bihaitsu yu'tharuhu ala ahli mal. Yang mana kerinduan ingin berjumpa kepada Rasulullah SAW menimbulkan apa Pak? Mendorong sehingga ia lebih mengutamakan ala ahli dari keluarganya, wa waladihi, demikian pula anaknya, wa malihi, hartanya, wa walidihi, ayahnya, wa yubdilu nafsahu fil umuril khatirah, dan dia akan mengerahkan segala kemampuannya, dan dia akan berusaha dengan dirinya untuk meraih perkara-perkara yang besar tersebut. Yaitu apa Pak? Mengikuti Rasulullah SAW. Apabila seorang sudah cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah SAW, akan mendorong dirinya lebih mengutamakan daripada apa Pak? Harta, keluarga, ayahnya. Bahkan dia mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk perkara-perkara yang besar, yaitu kecintaan kepada Rasulullah SAW. Wa yajidu makhbara dzalika min nafsihi, dan ia akan mendapati perasaan sebenar-benarnya perasaan pada dirinya, la turaddidu fihi, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Itu apa? Cinta kepada Rasulullah, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada sifat untuk meremehkan sedikit pun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa min alamati hadzal hubbi, dan di antara tanda-tanda kecintaan, ayaltazima bisunnatihi, bukti bahwasanya tanda-tanda kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, ia berupaya, ia berusaha bisunnatihi, dengan sunnah-sunnahnya. Wa yumathilu amrahu, kemudian yang kedua, menjalankan, menunaikan perintah. Yang pertama, berusaha, berupaya untuk mengikuti sunnahnya. Yang kedua, menunaikan perintah-perintah, menunaikan perintahnya Rasulullah SAW. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan, telah menentukan, telah memutuskan sebuah perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, maka tidak sepatutnya seorang tersebut menjadikan pilihan yang lainnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah menentukan, maka wajib kita sami'na wa ata'na, dan kita dilarang untuk mengambil keputusan, mengambil pilihan yang lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Oh, ini hukumnya, telah Allah dan Rasulnya tetapkan, kita ikuti. Kita tidak boleh mengambil alternatif yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ayastanjiro binurihi, maka hendaklah memberikan cahaya
memberikan penerangan binurihi dengan cahaya tersebut, wa yahdi biyadihi wa yahdi bihidayhi. Kemudian dia memberikan cahaya, istilahnya apa ya? Memberikan cahaya, menjelaskan dengan cahayanya, kemudian memberikan petunjuk dengan petunjuk Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waja'akum minallahi wa nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kalian minallahi nurun, dari Allah Subhanahu wa taala berupa cahaya. Yaitu siapa, Pak? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, dan kitabnya yang menjelaskan, yang menerangkan, yakni Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa amalkan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.